Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. Selamat datang kembali di ibadah kita The Seniors Homes. Sudah lama kita tidak berjumpa, tapi saya percaya dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini juga, di saat kita mengangkat pujian penyembahan bagi Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Kita rasakan hadirat Tuhan hari ini, biar Tuhan menjamah setiap kita. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat setiap keberadaan hidup kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Mungkin kami yang berada di rumah saat ini, ataupun kami yang berada di jalan Tuhan. Melalui ibadah online ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kasih-Mu menjamah setiap kami. Hadirat-Mu hadir dalam setiap hidup kami. Sekarang juga Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Kau limpahkan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan hidup-Mu Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada Tuhan, kami tahu tangan Tuhan yang menopang setiap kami. Tangan Tuhan yang memegang setiap kami. Engkau dahsyat Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur keberadaan kami baik adanya. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang selalu mencintai, mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan, Engkau menyatakan kuasa otoritas-Mu. Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan, akan terjadi kesembuhan, akan terjadi kelepasan di mana-mana. Terima kasih Bapa, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Karena Dia Allah yang hidup, Dialah kekuatan kita. Amin saudara, amin. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah ya Tuhan. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan, biar Engkaulah menjadi kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh,
sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Oh Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau kami tetap berpegang teguh kepadamu ya Bapa. Sungguh kami percaya Tuhan, keselamatan selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Apapun badai yang menimpa aku menghalangi kami Tuhan, sungguh kami percaya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Oh Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, kekuatanku. Oh, sukacitaku. Oh, berikan kemuliaan bagi Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa ya Bapa. Haleluya, haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa ya Bapa. Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau terus menyertai setiap kehidupan kami ya Bapa. Sungguh kami bersyukur. Kami punya Allah seperti Engkau. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Bapa yang sungguh baik Tuhan. Terima kasih Engkau pelihara hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami mau mengangkat pujian bagi-Mu ya Bapa. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu ya Bapa. Kami mau mentinggikan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, oh Tuhan, memuji dan menyembah. Haleluya. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Terus berikan kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya saat ini juga di rumah-rumah ada jamahan Tuhan, ada kuasa Tuhan mengalir. Dia memberikan kegirangan bagi setiap kita. Karena kita percaya Allah kita hidup, Allah kita yang memberikan kemenangan bagi setiap kita. Kita melangkah tidak akan pernah takut karena Allah beserta kita. Siapapun lawan kita, kita percaya Tuhan menyertai kita. Amin. Terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah. Yes. Amin. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Yes. 1, 2. Tuhan memberiku kegirangan
ada sukacita yang luar biasa. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Tuhan kita baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, kalau kami melihat keadaan di luar kami, sungguh tidak lebih baik. Tapi kami percaya, di saat kami bersuka, di saat kami bersorak nama-Mu ya Bapa, Engkau mencurahkan kuasa-Mu bagi setiap kami. Engkau berikan kekuatan bagi kami Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, ada sukacita Tuhan dimanapun kami berada. Ada sukacita di rumah-rumah di mana kami tinggal Tuhan. Ada sukacita di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Ada sukacita dalam setiap pribadi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami masuk dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa, sungguh kami percaya Tuhan, firman-Mu itu yang memerdekakan setiap kami Tuhan. Biar hari-hari ini Tuhan Engkau lingkupi kami dengan sayap-Mu. Engkau naungi kami Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Biar kami tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Haleluya Bapa. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupi kami Tuhan. Dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Biar jiwa kami tenang di dalam Engkau Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Makasih Tuhan Yesus. Naungiku dengan kuasa-Mu. Sekali lagi lingkupi kami Tuhan. Lingkupiku, ini kami anak-anak-Mu ya Bapa. Dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Oh, di saat bergelora, ku akan terbang bersama.
sebab Kau Allah. Kami tenang dalam-Mu, ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Oh Yesus Tuhan, kami tenang sebab Engkau Allah kami. Kami aman dalam perlindungan, kami aman dalam perlindungan. Terima kasih Yesus. Oh, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kekuatan kami. Biar setiap jiwa kami tenang bersama Engkau Tuhan. Setiap jiwa kami tenang bersama Engkau. Setiap jiwa kami bersorak-sorai bagi-Mu ya Bapa. Oh, haleluya, haleluya. Yaralabasanda karalabayaralabaralaba. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Biar kami tenang di dalam Engkau, karena kami percaya bersama Tuhan kami melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Tuhan kami tidak akan goyah. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Syabaralama sanda karalaba shikaralaba, syabaralaba sanda karalaba yaralaba, yaralaba yaralaba yaralaba. Uraba sikirabata karaba sikirabaya. Urabaya sikirabata karaba sikirabata karabaya. Urabata karaba sikirabata karaba sikirabata karaba sikirabata karabaya. Urabata karaba sikirabata karaba sikirababa baba 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 baba. Iraba sikirababa baba 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 baba. Uraba sikirababa baba ya raba 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 ya raba. Uraba sikirababa baba ya raba ya raba ya raba ya raba. Iraba ya raba 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 ya raba. Kami sangat yakin dan percaya Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Bahkan Kau hadir di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu juga hadir di setiap rumah-rumah yang ada Tuhan. Yang menonton ibadah ini Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, setiap lagu, pujian, penyembahan yang kami naikkan di tempat ini, ada satu kekuatan yang baru boleh turun untuk setiap kami Tuhan. Ada satu penghiburan boleh turun untuk setiap kami. Bahkan ada pemulihan turun untuk setiap kami. Yang letih, lesu, berbeban berat, diberikan kekuatan di dalam nama Yesus Kristus. Yang membutuhkan jalan keluar, kami percaya Kau sumber jalan keluar bagi setiap kami. Kau memberkati Tuhan sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami percaya manifestasi kuasa Allah tidak pernah terbatas oleh tempat dan waktu. Kami merindukan Tuhan manifestasi kuasa Allah dalam bobot yang sangat besar, boleh menjamah setiap pribadi lepas pribadi, bahkan menjamah setiap kami Tuhan di tempat ini. Ini ibadah-Mu Tuhan. Ini waktu-Mu. Bahkan ini setiap kami, semua ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau dipakai Tuhan di hari-hari ini untuk menjadi terang, untuk menjadi garam. Kami mau dipakai Tuhan. Kami mau berbagi hidup untuk orang lain, kepada orang lain.
biar nama Tuhan boleh dipermuliakan. Karena kami tahu Tuhan, waktunya sudah sangat singkat. Pakai hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan mengurapi setiap kami. Bahkan mengurapi hamba-Mu Tuhan. Mengurapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Bapa, di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau hadir dalam hidup kami, siap untuk memberkati kami. Bahkan kami juga boleh berjanji Tuhan, apa yang kami dengar di tempat ini, itu adalah perkataan-Mu Tuhan. Itu ada isi hati-Mu untuk kami lakukan, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, berbicaralah dalam setiap hati, lepas hati yang ada di tempat ini, juga yang ada di rumah-rumah Tuhan. Berkati setiap kami dengan hati-Mu, dengan pikiran-Mu. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya izin minum dulu Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Allah hadir di tengah-tengah kita di tempat ini. Juga Allah hadir di setiap rumah-rumah yang menonton ibadah ini. Saya percaya semua Bapak Ibu dalam keadaan baik, semua dalam perlindungan Tuhan, semua dalam kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, saya boleh kembali melayani Bapak Ibu meskipun kita masih ibadah online. Kalau boleh saya kasih tema firman Tuhan hari ini adalah cara Tuhan menuntun umatnya. Sekali lagi, tema firman Tuhan hari ini adalah cara Tuhan menuntun umatnya. Kita boleh sama-sama belajar bagaimana cara Tuhan menuntun umatnya keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, menuju tanah Kanaan, menuju tanah perjanjian. Saya percaya perjalanan hidup bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian adalah refleksi setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang dipanggil Tuhan dari kehidupan yang lama, dari kehidupan yang penuh dosa, kepada kehidupan yang penuh dengan janji Allah, kepada kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Saya akan mengajak setiap kita boleh buka di Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Tebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya
jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di tepi air itu. Sampai situ kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana cara Tuhan boleh menuntun umatnya untuk menikmati tanah perjanjian. Bagaimana cara Tuhan menuntun umatnya untuk menikmati tanah yang berlimpah susu dan madu. Di Keluaran 15 ayat 22 yang tadi barusan kita baca, saya akan ulang. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Awal perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Di awal-awal dia menghadapi padang gurun. 3 hari perjalanan dia tidak mendapat air. Kita sama-sama bisa bayangkan Bapak Ibu. Di padang gurun 3 hari perjalanan dia tidak mendapat air. Mungkin kita ada yang berpikir, kok Tuhan memilih jalan padang gurun? Kenapa enggak cari jalan yang lebih singkat? Kenapa tidak menjadi jalan yang lebih enak? Alkitab mencatat di Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Ini alasan Tuhan untuk menetapkan jalan bagi bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Keluaran 13 ayat 17, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Alkitab mencatat Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Tuhan, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Alasan pertama, Tuhan takut bangsa Israel dikasih jalan yang lebih singkat. Menghadapi peperangan, dia akan lari kembali ke Mesir. Yang kedua, Keluaran 13 ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Tebrau. Dengan siap sedia berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Yang kedua, Tuhan sedang mau melatih bangsa Israel memiliki sikap berperang, mental berperang. Makanya Tuhan menentukan jalan padang gurunlah yang terbaik untuk menuju tanah Kanaan, untuk menuju tanah perjanjian. Begitu juga dalam kehidupan setiap kita. Mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi padang gurun. Mungkin ada yang berkata, udah 6 bulan nih saya mengalami padang gurun. Mungkin ada yang berkata, saya udah hampir setahun mengalami padang gurun. Saya mau katakan dengan segala kerendahan hati, kalau kita diizinkan Tuhan sedang mengalami padang gurun, kita sedang dilatih Tuhan. Kita sedang dilatih untuk otot-otot iman kita bekerja. Kita sedang dilatih Tuhan supaya kita memiliki kekristenan yang kuat dalam segala cuaca. Kita sedang dilatih Tuhan untuk kita memiliki kekristenan yang kuat, untuk kita dapat masuk ke musim yang sekalipun musim itu ekstrim Bapak Ibu. Mungkin ada yang berkata, saya sudah ada di padang gurun ini sudah cukup lama. Kami sekeluarga mungkin
ada yang hadapi sakit penyakit, masalah keuangan, kehilangan pekerjaan, mungkin ditinggalkan orang-orang terdekat. Saya mau katakan, kalau kita sedang diizinkan Tuhan hari-hari ini menghadapi padang gurun, saya mau katakan, seperti bangsa Israel, waktu dia diperhadapkan dengan padang gurun, kalau boleh, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingat-ingat kebaikan Tuhan, kita ingat-ingat kemurahan Tuhan, kita ingat-ingat kebesaran Tuhan. Seperti bangsa Israel, sebelum dia menghadapi padang gurun, Tuhan sudah memperlihatkan kemahabesaran Tuhan dengan membelah laut Tebrau. Dengan membelah laut Tebrau, Tuhan tunjukkan kemahakuasaannya. Tuhan tunjukkan kebesarannya. Tuhan sanggup membelah laut Tebrau dalam satu malam. Mungkin kita berpikir, Pak, jangan laut Tebrau. Sungai aja gak pernah terbelah di depan saya. Saya mau katakan, Bapak Ibu ingat-ingat baik-baik. Saya percaya berapa tahun Bapak Ibu melayani Tuhan. Berapa tahun Bapak Ibu menyembah Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Pasti ada kebesaran, kemahakuasaan yang Tuhan sudah pernah nyatakan dalam hidup kita. Entah itu sakit, kita disembuhkan. Entah waktu kita kehilangan pekerjaan, kita diberikan pekerjaan oleh Tuhan. Entah waktu kita berbeban berat, sangat berbeban berat, kita dipulihkan hati kita. Kita diberikan damai sejahtera. Tapi saya mau ingatkan, ada satu perbuatan besar Tuhan, ada satu anugerah terbesar Tuhan yang kita boleh nikmati. Waktu dulu kita berjalan menuju maut, sekarang kita berjalan menuju tanah perjanjian. Kita berjalan menuju tanah yang berlimpah susu dan madu. Kita berjalan sekarang menuju janji-janji Allah. Itu adalah anugerah yang besar dalam setiap kita. Itu adalah laut Tebrau yang dibelah untuk setiap kita boleh berjalan. Alkitab mencatat, laut Tebrau Tuhan keringkan untuk bangsa Israel boleh berjalan di tengahnya. Satu malam Tuhan lakukan itu. Luar biasa Tuhan kita. Saya berdoa waktu Bapak Ibu mendengar firman ini, iman kita boleh bangkit di dalam nama Yesus. Tuhan sanggup membelah laut Tebrau satu malam Bapak Ibu. Satu malam. Supaya bangsa Israel boleh menyeberang. Kiri kanannya air laut. Luar biasa Bapak Ibu. Saya teringat beberapa tahun yang lalu mungkin saya ada menyampaikan firman Tuhan di ibadah penghiburan. Waktu menyampaikan firman seperti ini di ibadah penghiburan, ada satu orang bapak duduk depan intrap saya. Saya belum pernah diintrap Bapak Ibu. Hari itu saya diintrap. Bapak itu menanyakan bahwa sebenarnya penciptaan Tuhan itu gak masuk akal katanya. Tidak masuk akal penciptaan Tuhan. 6 hari Tuhan menciptakan alam semesta. Hari ke-7 Tuhan beristirahat. Dia katakan seperti ini, Pak Pendeta tahu, saya menyelidiki gunung meletus. Pertama kali gunung meletus, 6.000 tahun baru meletus katanya. Tapi kok Tuhan menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Itulah Tuhan yang kita sembah. Itulah Tuhan yang kita layani. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Adalah Tuhan yang maha besar, maha mulia, maha kuasa. Apapun yang kita alami hari-hari ini,
Saya yakin dan percaya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Mari Bapak Ibu, kita boleh kembali merenungkan perjalanan kehidupan kita. Kalau kita mengalami padang gurun, hari-hari ini kita mengalami padang gurun, kita jangan seperti bangsa Israel. Seperti bangsa Israel menghadapi padang gurun, menghadapi mara, dia bersungut-sungut. Tapi biarlah waktu kita menghadapi padang gurun, waktu kita diizinkan menghadapi padang gurun, biarlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Biar kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang setia. Karena Tuhan adalah Bapa kita yang baik. Apapun yang terjadi, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan saya mau baca kembali di Keluaran 15 ayat 27. Keluaran 15 ayat 27. Ini hebatnya Allah kita. Ini luar biasanya Allah kita. Keluaran 15 ayat 27, di tengah padang gurun Bapak Ibu. Ayat 27, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Garis bawahi, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Di tengah-tengah padang gurun, di tengah perjalanan menuju tanah perjanjian, Tuhan perlihatkan kemahabesarannya. Tuhan perlihatkan kuasanya. Tuhan memberikan Elim, 12 mata air dan 70 pohon korma Bapak Ibu. Di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah menghadapi mara, Tuhan siapkan Elim untuk bangsa Israel. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh tempat dan waktu. Kalau dulu Dia sanggup lakukan untuk bangsa Israel, saya yakin dan percaya, hari-hari ini Dia juga sanggup melakukan untuk setiap kita. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Dia sanggup menyediakan Elim, 12 mata air dan 70 pohon korma untuk bangsa Israel. Saat-saat ini, di masa pandemi ini, Tuhan sanggup menyiapkan Elim untuk saya dan saudara. Yang setuju boleh katakan amin. Tuhan sanggup menyediakan 12 mata air dan 70 pohon korma di tengah padang gurun Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita pasti merindukan. Hari-hari ini kita merindukan. Kita boleh sampai ke Elim. Kita sampai ke Elim, kita boleh menikmati mata air, 12 mata air, kita boleh menikmati 70 pohon korma. Ada 3 hal yang saya mau sharingkan kepada Bapak Ibu. Bagaimana caranya untuk kita bisa menikmati Elim, untuk kita bisa sampai Elim, untuk kita bisa menikmati mata air di tengah-tengah padang gurun. Bagaimana caranya kita dapat menikmati pohon korma di tengah-tengah padang gurun yang kita sedang hadapi. Yang pertama, saya bacakan kembali di Keluaran 15. Keluaran 15 ayat 22 sampai 24. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa
kata mereka, apakah yang akan kami minum? Poin yang pertama, untuk kita dapat mencapai elim adalah kita tetap percaya kepada Tuhan. Tidak boleh ada kepahitan dalam hidup kita. Saya mau katakan, kepahitan tidak memberikan manfaat apa-apa dalam hidup kita. Kepahitan tidak memberikan manfaat apa-apa dalam hidup kita. Di Mara, bangsa Israel tidak bisa beristirahat. Di Mara, bangsa Israel tidak dapat berkemah. Poin yang pertama, kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan tidak boleh ada kepahitan dalam hidup kita. Kalaupun saat-saat ini, mari kita introspeksi diri. Kalaupun hari-hari ini kita ada kepahitan, biarlah kita boleh mengubah kepahitan itu menjadi air yang manis. Menjadi manis untuk setiap kita. Kita renungkan baik-baik, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apakah ada kepahitan dalam hidup kita? Mungkin ada yang berkata, oh saya nggak pahit kok. Sama teman-teman di kantor, sama teman-teman di gereja, saya nggak ada yang pahit. Saya nggak ada yang menyimpan kepahitan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tapi apakah kita kepahitan sama Tuhan? Mungkin ada yang berkata, waduh berani bener kepahitan sama Tuhan. Bisa jadi Bapak Ibu, hari-hari ini waktu Tuhan izinkan padang gurun, bisa jadi kita kepahitan sama Tuhan. Apa tandanya kita kepahitan sama Tuhan? Apa cirinya kita kepahitan sama Tuhan? Kita tidak mau lagi melakukan kehendak Tuhan. Kita tidak mau lagi bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak mau lagi melakukan keinginannya Tuhan. Yang kita lakukan adalah apa? Melakukan keinginan kita. Yang kita lakukan adalah mengasihani diri kita. Kalau ada di antara kita yang mengalami itu, untuk kita boleh menikmati elim, biarlah kita merubah kepahitan itu yang ada di hati kita dengan tetap percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, poin yang pertama, untuk kita mencapai elim, waktu Tuhan mengizinkan kita ada di padang gurun, ingat baik-baik, kita tetap percaya kepada Tuhan. Saya ada satu cerita ini boleh memberkati hidup saya. Saya baru terima beberapa waktu yang lalu, belum lama. Cerita ini mengenai sepasang suami istri, baru menikah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Baru menikah, setelah menikah, mereka mau bulan madu ke satu pulau. Mereka pergi dengan kapal bot ke pulau. Setelah 1 minggu dari pulau itu, dia mau kembali ke daratan, mau kembali ke pantai. Di tengah perjalanan, kapal itu dihantam oleh badai. Dihantam oleh gelombang laut yang begitu besar. Istrinya sudah nangis. Wanita ini sudah nangis-nangis dan berkata seperti ini. Suamiku, ini kayaknya kita nggak akan sampai ke daratan. Kita akan mati. Kita akan tenggelam. Suaminya tenang sekali Bapak Ibu. Tenang, nggak berkata apa-apa. Terus istrinya berkata sekali lagi, ini kita akan mati. Sepertinya kita nggak akan sampai. Gelombang laut ini, air laut ini, demikian besar menghantam kapal kita. Sampai 3 kalinya dia terus ngomong sama suaminya. Dia bingung, kok suaminya begitu tenang. Akhirnya setelah 3 kali istrinya berbicara, suaminya keluarkan satu ransel.
Di ransel itu ada pisau Bapak Ibu. Pisau buah. Dia ambil pisau itu. Dia taruh pisau itu di leher istrinya. Ditaruh di leher istrinya. Istrinya senyum-senyum. Istrinya senyum-senyum. Suaminya tanya, kenapa kamu senyum-senyum? Istrinya menjawab seperti ini. Karena saya percaya kamu sangat mencintai saya. Karena saya percaya sekalipun pisau ini berbahaya, tapi ada di dalam tangan orang yang mengasihi saya. Begitu juga Bapak Ibu dalam setiap kehidupan kita. Meskipun COVID-19 ini berbahaya, meskipun krisis ekonomi berbahaya bagi kehidupan kita, tapi semuanya kita percaya ada dalam tangan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Semua ada dalam tangan Bapa kita di surga. Kita yakin dan percaya itu tidak akan mencelakakan kita. Itu kita percaya itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Ini satu cerita yang boleh memberkati hidup kita. Mari kita sama-sama percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di masa pandemi ini dan masa-masa selanjutnya. Akan ada musim yang mungkin lebih ekstrim dari hari ini Bapak Ibu. Kita berani percaya, bahkan berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita seringkali katakan, semua ada dalam genggaman tangan Tuhan. Sekalipun itu berbahaya, tapi semua ada dalam genggaman tangan Tuhan. Semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Allah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, di Keluaran 15 ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Yang kedua, untuk kita dapat mencapai elim adalah kita harus berseru-seru kepada Tuhan. Seperti Musa berseru-seru kepada Tuhan. Berseru-seru bukan sekali Bapak Ibu, pasti berkali-kali. Waktu kita berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan mencelikkan mata kita. Kita akan melihat jalan keluar. Jalan keluarnya ada di sekeliling kita Bapak Ibu. Di ayat 25 dikatakan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Kayu ini banyak kita dapatkan, banyak bisa kita lihat. Tuhan gak minta kita melakukan yang aneh-aneh. Tuhan gak minta kita melakukan yang sangat sulit. Tapi waktu kita berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan membuka mata kita, memberikan jalan keluar. Jalan keluarnya ada di depan kita. Ada di sekeliling kita Bapak Ibu. Waktu kita belum berseru, waktu kita belum berseru-seru kepada Tuhan, kita gak bisa melihat jalan keluar itu. Tapi waktu kita fokus kepada Tuhan, kita akan melihat jalan keluar itu. Kita akan diberikan jalan keluar itu. Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberikan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sekali lagi, yang kedua, untuk kita dapat boleh mencapai elim di hari-hari masa pandemi ini, biarlah kita tetap berseru-seru kepada Tuhan. Ini poin yang kedua. Saya akan tutup poin yang kedua ini dengan cerita Bartimius. Bapak Ibu pasti tahu cerita Bartimius. Kita catat aja, ayatnya ada di Markus 10 ayat 46 sampai 52.
waktu Bartimius mendengar bahwa Yesus akan melewati jalan di mana dia berada, dia berseru-seru kepada Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia berseru terus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Waktu dia berseru sekali, Tuhan belum menjawab. Yang menjawab siapa Bapak Ibu? Orang-orang di sekelilingnya yang menjawab. Orang-orang di sekelilingnya yang memarahi dia. Sekalipun Bapak Ibu ada tekanan, ada masalah, ada penderitaan, jangan menghalangi Bapak Ibu untuk berseru-seru kepada Tuhan. Sekalipun ada tantangan di depan kita, kita contoh Bartimius. Dia akan terus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia gak lari Bapak Ibu, dia gak diam. Waktu ada tekanan menekan dia. Biarlah Bapak Ibu, waktu kita ditekan dengan masalah, dengan penderitaan, dengan ekonomi yang sulit, jangan pernah tuh saudara tidak berseru kepada Tuhan. Jangan pernah pahit juga kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu terus meresponi panggilan Tuhan. Terus fokus kepada Tuhan. Berseru-seru kepada Tuhan. Sekalipun tekanan itu semakin menekan kita. Saya sangat percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang dahsyat. Dia sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Itu yang kedua. Saya akan tutup dengan poin yang ketiga, yang terakhir. Poin yang ketiga untuk kita dapat mencapai Elim. Keluaran 15 ayat 27. Sesudah itu, garis bawahi, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sanalah ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Garis bawahi, sesudah itu sampailah. Kalau berbicara sesudah itu adalah kita itu harus terus bergerak Bapak Ibu. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah kita terus bergerak untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terus bergerak, terus berkarya untuk Tuhan, terus meresponi kehendak Tuhan. Yang ketiga sekali lagi, poin ini cukup penting Bapak Ibu. Jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, di masa pandemi ini, kurang lebih kita sudah mengalami 6-7 bulan. Saya mau tanya, apakah penyertaan Tuhan berhenti di masa pandemi? Apakah kasih setia Tuhan berhenti di masa pandemi ini? Apakah pemeliharaan Tuhan berhenti di masa pandemi ini untuk setiap kita? Apakah karya Tuhan untuk keluarga kita juga berhenti? Saya yakin dan percaya saudara akan berjawab, tidak. Amin. Tidak berhenti. Karya Tuhan tidak berhenti di masa pandemi ini. Pemeliharaan Tuhan tidak berhenti untuk keluarga kita sampai hari ini. Yang setuju boleh katakan amin. Tidak pernah berhenti Bapak Ibu. Biarlah begitu juga dengan kita. Jangan pernah berhenti melakukan kehendak Tuhan. Jangan pernah berhenti meresponi kehendak Tuhan. Jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Jangan pernah berhenti berkarya untuk Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk menyembah Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk bersekutu lebih dalam lagi dengan Tuhan. Itu 3 poin yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah dari firman Tuhan hari ini
itu boleh menguatkan, boleh meneguhkan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, untuk kasih setia-Mu melalui firman ini. Biarlah Engkau jamah setiap kami yang ada di rumah-rumah Tuhan. Pada saat mungkin mereka sekarang diizinkan Tuhan boleh menghadapi padang gurun, biarlah mereka boleh membuka hati mereka. Mereka membuka hati mereka. Ada elim Tuhan sedang siapkan untuk mereka. Ada 12 mata air dan 70 pohon korma yang Tuhan siapkan untuk setiap anak-anak Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah khususnya. Kalau Bapak Ibu sedang menghadapi padang gurun, Bapak Ibu sedang menghadapi marah, Bapak Ibu boleh taruh tangan kanan di dada. Tuhan melihat hati setiap kami Tuhan. Khususnya saudara-saudara kami yang ada di rumah-rumah, yang menaruh tangan kanannya di dada. Biarlah Tuhan, mereka boleh mengerti melalui firman-Mu pada hari ini. Biar mereka boleh benar-benar percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka layani adalah Tuhan yang maha besar. Tuhan yang penuh dengan kreativitas. Cara kerja Tuhan dinamis, cara kerja Tuhan bergerak. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup mereka. Biarlah Engkau kuatkan hati mereka Tuhan. Engkau teguhkan hati mereka. Jangan pernah berhenti di laut Tebrau. Jangan pernah berhenti di padang gurun. Jangan pernah berhenti di Marah. Biarlah mereka boleh menikmati Elim. Sebelum masuk tanah perjanjian, mereka boleh menikmati 12 mata air dan 70 pohon korma. Berkati Tuhan. Sekali lagi berkati Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah-rumah. Berkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, perlindungan sempurna bagi mereka. Tubuh, jiwa, dan roh sempurna di dalam nama Yesus Kristus. Kau jamah Tuhan. Perlindungan-Mu sangat sempurna untuk mereka. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang worship leader, singer. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan satu pujian sebelum kita menerima doa berkat. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur,
selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Oh Yesus, Kau Bapa-Ku yang setia. Ini komitmen kami Tuhan, ini janji kami kepadamu, bukan hanya sekedar lagu yang kami nyanyikan, tapi biarlah itu menjadi komitmen kami. Di hari-hari ini, di masa-masa seperti ini, kami mau tetap bersyukur Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang setia, Dia setia dalam hidupmu, Dia tetap setia dalam keluargamu, Dia akan memelihara keluargamu, Dia akan memelihara hidupmu, Dia akan memelihara anak-anakmu. Dia akan mencukupkan segala sesuatunya. Dia adalah Bapa yang setia. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Apa yang tidak mungkin, itu menjadi mungkin bagi Allah kita. Biarlah di hari-hari ke depan, kita penuhi hati kita dengan ucapan syukur. Bahkan kita penuhi mulut kita dengan ucapan syukur. Kita penuhi rumah tangga kita dengan ucapan syukur. Kau Allah yang baik Tuhan. Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau luar biasa baik. Kau luar biasa baik Tuhan. Luar biasa Tuhan. Karyamu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan boleh menerima berkat-Mu Tuhan. Kita angkat tangan kita untuk boleh menerima berkat Tuhan. Diberkatilah pintu keluar masuk-Mu. Diberkatilah jerih lelamu. Apa yang kau kerjakan dengan takut akan Tuhan akan dibuat berhasil untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kasih karunia di dalam anaknya Yesus Kristus boleh memenuhi hidupmu. Dan hamba berdoa biar berkat Abraham, berkat Ishak, dan berkat Israel turun atas hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya.